Pertama, karena Al-Quran ini adalah kitab suci terakhir dan komplit. Berbagai macam persoalan kehidupan umat manusia itu tercakup di dalamnya. Salah satu keistimewaannya lagi adalah bahwa Al-Quran itu tidak pernah lekang oleh panas dan tidak pernah lapuk oleh hujan. Jadi terus Al-Quran bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya apa? Zaman mana saja, kapan saja semenjak Al-Quran diturunkan sampai akhir zaman, itu nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu masih tetap up to date. Begitu juga keistimewaannya, Al-Quran tidak pernah membosankan. Al-Quran juga termasuk kitab suci yang bisa diajak bicara. Jadi ahsanu jalisin itu adalah Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mensyukuri kitab suci ini? Yaitu kita melakukan interaksi dengan Al-Quran itu melalui dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan yang bersifat zahiri. Pendekatan yang bersifat zahiri itu adalah kita mengagungkan Al-Quran Al-Karim. Kita membaca Al-Quran Al-Karim dengan baik, dengan tartil, dan dengan sentuhan-sentuhan lagu. Karena Al-Quran itu kan kitab yang indah dari Zat yang Maha Indah. Semua yang ada di dalam Al-Quran, hukum-hukumnya indah. Cerita-ceritanya juga indah. Maka oleh karena itu akan lebih sempurna apabila Al-Quran itu dibaca dengan suara yang indah. Nabi senang mendengarkan suara yang indah. Man ahabba an yaqra' al-Quran ghaddan dariyan kama unzil fal yaqra' bi qira'ati ibni ummi abdin. Begitu juga ketika Nabi dengan Siti Aisyah mendengarkan bacaan dari seorang sahabatnya itu. Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud, Abu Musa Al-Ash'ari. Itu salah satu dari pendekatan kita terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua itu adalah membacanya dengan tajwid sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Dalilnya kita harus mengikuti adalah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayana. Fattabi' qira'atahu, ikuti saja. Dahulu Ibnu Mas'ud mendengarkan salah seorang yang membaca Al-Quran Al-Karim itu membacanya dengan tidak ada matnya, padahal itu adalah merupakan mat wajib muttasil. Kata Ibnu Mas'ud, tidak demikian Nabi membacakan Al-Quran kepadaku. Kemudian setelahnya itu ya melihat wakaf dan ibtida'nya itu. Itu salah satu daripada. Jadi kata sahabat Ali bin Abi Thalib, itu adalah yang dipakai at-tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu adalah interaksi yang baik antara kita dengan Al-Quran Al-Karim. Begitu juga dengan cara kita
bertata krama dengan Al-Quran Al-Karim, yaitu dengan wudhu. Kemudian jika menghadap ke kiblat kalau bisa, ataupun kita bersiwakan, ataupun kita berpakaian yang bagus. Bisa juga bagus dengan kita melihat. Sebagian ulama mengatakan an-nadharu ilal mushaf itu mendapatkan 2 pahala. Membaca Al-Quran dengan melihat itu mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah melihat mushafnya itu sendiri adalah merupakan ibadah. An-nadharu ilal mushaf ibadatun. Kemudian membaca Al-Quran, ya, itu juga ibadah. Jadi sebagian ulama mengatakan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih bagus daripada tidak melihat mushaf. Sahabat Utsman bin Affan itu mempunyai 2 mushaf yang sobek-sobek. Itu karena sering dibolak-balik. Padahal mushafnya sahabat Utsman itu terdiri dari, ada yang dibikin dari kulit rusa, ada yang pakai warok. Ini menunjukkan betapa. Yang penting itu perlihatkanlah ketakziman kita kepada Al-Quran Al-Karim, yaitu dengan caranya masing-masing. Jangan dianggap kalau seandainya kita meletakkan mushaf Al-Quran itu di atas semuanya. Itu merupakan sesuatu perbuatan yang remeh. Tidak. Asal kita itu berniat untuk mentakzimkan Al-Quran, maka itu akan dalam pandangan Allah itu mempunyai satu poin tersendiri. Poin pahala tersendiri itu. Bayangkan ada seorang perempuan taqumul masjid, seorang perempuan hitam. Itu yang memunguti sampah-sampah yang ada di Masjid Nabawi itu. Kemudian meninggal. Dan Rasulullah itu akhirnya datang ke kuburannya karena meninggalnya itu pada malam hari. Kemudian Nabi karena tidak diberitahu sama sahabat yang menguburnya itu, akhirnya Nabi datang di pusara orang perempuan itu, akhirnya bersolat. Ini artinya apa? Segala bentuk ya interaksi kita dengan Al-Quran itu tidak bisa disepelekan. Bisa jadi ya, kita lihat bahwa Al-Quran itu kelihatannya gitu, tapi sebenarnya Al-Quran itu hidup. Ya, Al-Quran itu sebenarnya itu hidup. Ya. Kalau seandainya kita menyepelekan Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang akan melaporkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi nanti Al-Quran itu akan marah kepada kita pada waktu di dunia. Bisa jadi Al-Quran itu nanti akan melaporkan hal itu kepada. Bukankah di dalam beberapa hadis ada satu hadis, Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya wa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u. Jadi pada waktu sahibul Quran itu sudah masuk ke liang kubur, itu akan Al-Quran akan menjelma menjadi syabun syahid, rajulan syahid. Syahid itu artinya pucat pasi. Dan mengatakan, ana alladhi azhartu lailaka wa ana alladhi adma'tu naharaka. Akulah yang menjadikan kamu itu tidak pernah tidur pada malam hari karena membaca Al-Quran Al-Karim. Maka giliran saya yang akan menemanimu menuju ke surga. Itu artinya apa? Al-Quran itu hidup. Jangan disangka kalau Al-Quran yang tertumpuk di mushaf-mushaf itu adalah sesuatu yang dari mana kita mengambil seperti itu adalah ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Semua akan menjadi saksi bahkan kita. Tempat yang mana kita itu menghafalkan Al-Quran itu akan menjadi saksi. Semua, bukankah para kiai, para ulama, kalau orang sudah melaksanakan sholat fardu,
bergantilah kepada ke tempat yang lain agar supaya menjadi saksi pada hari kiamat. Begitu juga para sahabat, para ulama tabi'in itu kalau sudah membaca Al-Quran dengan selesai dan mereka mengambil mushaf dan menciumnya, Kitabur Rabbi, Kitabur Rabbi, Kitabur Rabbi. Ini adalah merupakan interaksi kita dengan Al-Quran Al-Karim. Begitu juga ya hal yang berkaitan dengan etika tata krama, akan lebih bagus memang orang itu mengerti kandungan Al-Quran Al-Karim. Dahulu saya diminta ataupun kami di kelas di Madinah itu ada seorang guru kami mengatakan, coba kamu tiap hari ambil pensil, ambil mushaf, bacalah per kalimat, per ayat. Usahakanlah agar kamu itu bisa mengerti isi kandungan ayat tersebut. Ya. Kalau seandainya masih belum paham, lihatlah para kitab-kitab tafsir. Terus begitu sampai akhir. Jadi sudah tentu Al-Quran itu tidak bisa dikatakan hidayah kecuali Al-Quran itu bisa dipahami. Walaupun tidak paham juga kita mendapatkan mendapatkan perhargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau kita lihat hadis-hadis nabawi yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, itu yang penting orang itu punya niat baik dengan Al-Quran, itu Al-Quran akan memberikan penghargaan kepada kita sekalian. Kita cinta kepada Al-Quran, Al-Quran cinta kepada kita juga. Al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u ma'aman ahabba. Jadi orang cinta kepada membaca surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas. Itu ya. Kita membaca surat Al-Ikhlas karena kecintaan kita kepada ikhlas, maka Nabi mengatakan hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas itulah yang menyebabkan engkau itu masuk surga. Jadi yang penting itu adalah kita minta kepada Allah agar supaya kita bisa mencintai Al-Quran Al-Karim, agar supaya Allah itu menjadikan hati kita itu cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Karena tidak bisa dibayangkan Al-Quran itu merupakan surat cinta Allah kepada kita sekalian. Jadi dengan demikian kalau kita mencintai Al-Quran, ya kita harus selalu bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian dibaca, dihafal. Jadi kalau seandainya kita melihat ada mushaf yang masih bersih, nggak pernah lihat, itu berarti nggak pernah dibaca. Kan lebih bagus punya mushaf itu sudah robek-robek, sudah karena sering dibaca, sering apa dan lain sebagainya. Nah itu yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan ta'amul kita dengan Al-Quran Al-Karim dari segi zahiri. Tapi sudah tentu jangan sampai kita itu berakhir pada hal-hal yang bersifat zahiri itu. Jangan sampai kita itu berakhir pada hal yang bersifat zahiri. Jadi yang penting tajwidnya bagus apa segala. Tapi ada lagi yang lebih penting lagi adalah bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas. Untuk menuju ke hudal linnas ya kita harus mengerti tentang isi kandungan. Nah inilah masuknya pada ta'amul al-batini. Ta'amul al-batini itu ya beberapa tahap di antaranya itu adalah fahmu kalamillah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mempunyai mindset bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita harus bayangkan Allah itu siapa, Allah itu punya Rabbul Alamin dan lain sebagainya. Berarti kita itu mengagungkan kalamullah. Kita tahu ya bahwa kalau kita ingin mengagungkan Al-Quran, kita harus agungkan terlebih dahulu Allah itu subhanahu wa ta'ala. Siapa sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala?
Ya. Kemudian fahmu aslil kalam. Fahmu aslil kalam, kita memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya itu at-tadabbur. At-tadabbur itu dubur. Dubur itu aja di belakang. Artinya orang itu harus selalu memikirkan apa yang menjadi hasil dari sebuah pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita mengamalkan ini maka hasilnya demikian. Hasilnya demikian. Itu yang namanya at-tadabbur. Kemudian setelahnya itu adalah at-tafahum. At-tafahum itu kita harus merangsek menuju ke kedalaman dari Al-Quran itu sendiri. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu khaliqun nahnu qaddarna. Kita bayangkan bagaimana terjadi manusia dari alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Itu bisa dibayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu dari spermatozoa dengan ovum, kemudian kok bisa menjadi ini menjadi manusia. Itu kita harus berpikir ke arah yang semacam itu. Jadi dalam rangka agar supaya kita itu bisa mengagungkan Al-Quran Al-Karim. Kemudian setelahnya itu ada yang namanya taksis. Taksis itu artinya bayangkanlah kalau semua khitab-khitab yang ada di dalam Al-Quran itu ditujukan kepada kita sekalian. Ya. Itu ditujukan kepada kita sekalian. Misalnya ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaq. Itu semuanya kita tujukan kepada kita sekalian. Ya, kemudian juga kita selalu tajawub ma'al Quran Al-Karim. Tajawub ma'al Quran Al-Karim apabila Al-Quran bercerita tentang surga, ya kita minta Allah inni as'aluka al-jannah wa na'imat dan lain sebagainya. Kalau kita membaca ayat yang berkaitan dengan neraka, ya kita na'udzubillahi minan nar. Dan pokoknya yang penting itu aja, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun amanna billah. Ya. Ma'in Allahu Rabbul Alamin. Itu semacam itu. Nabi itu adalah orang yang selalu tajawub dengan Al-Quran. Jadi seakan-akan Nabi itu selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quran Al-Karim. Semuanya itu. Bayangkan Nabi itu dalam satu rakaat itu membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Imran. Itu semuanya dibaca dengan tartil dan kemudian ada tajawubnya itu. Nah, ini sesuatu yang jadi saya kira yang paling penting itu adalah qul amantu billahi tsumma istaqim. Itu penting. Kita perlu membuat SOP ya kita dengan Al-Quran Al-Karim itu. SOP-nya, wahai Quran, aku akan membacamu satu hari 1 juz. Itu. Ataupun 2 juz, ataupun 3 juz, ataupun apa. Ataupun kalau seandainya kita masih belum hafal, kita yang penting setiap maghrib saya akan membaca surah Al-Mulk, surah Tabarak, surah. Dan ini bisa kita istimbatkan dari qul amantu billahi tsumma istaqim. Kita cari mana amal soleh yang bisa kita lakukan sehari-hari, ya. Dan itu banyak sekali. Nah, salah satu di antaranya adalah membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu adalah merupakan cara yang paling bagus, pasal yang paling progresif, cara yang paling efektif dan efisien untuk bisa menghimpun pahala yang sebanyak-banyaknya. Bayangkan kalau satu Al-Quran terdiri dari 323.000 huruf tambah 617 huruf, itu berapa yang bisa kita akan. Dan yang paling penting adalah Al-Quran itu adalah akbaru awthaqu syafi'in, yang paling dipercaya dari semua yang memberi syafaat. Dan kita tahu bahwa di antara yang beri syafaat itu adalah al-malaikah, kemudian al-anbiya, kemudian yang ketiga itu as-salihun. Itu Al-Quran itu melebihi daripadanya. Karena apa? Al-Quran itu adalah
merupakan kalamullah itu sendiri. Kalamullah itu sendiri. Ya kita lihat misalnya ya, ada seorang yang tiap hari, tiap malam itu membaca surah Alif Lam Mim Tanzil. Kemudian tapi kalau siang harinya selalu berbuat kemaksiatan. Kemudian orang itu meninggal, ya akhirnya antara Mungkar Nakir dengan surah Al-Munjiyah itu beradu. Kata Al-Munjiyah, yang berubah menjadi makhluk yang misterius, ini adalah milikku karena dia adalah orang yang selalu membaca diriku. Kata Mungkar Nakir, enggak, dia itu adalah orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Pada waktu Al-Munjiyah itu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, itu adalah milikmu. Ya Allah sih dimaksiati apa saja itu nggak ada artinya apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabaqat rahmati ghadabi, bahwa tadinya Allah itu mau marah akhirnya nggak jadi. Itu gara-gara karena apa? Dia selalu membaca surah Alif Lam Mim Tanzil. Dan Nabi setiap malam itu selalu membaca 2 surah, yaitu Alif Lam Mim Tanzil dan Barakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Saya kira itu saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya rabbana lakal hamdu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل عذبه ومن اللطف أقربه اللهم كن لنا لا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجلا وقرب بالعافية غدوا وأصلا لرحمة مؤثرة واجعل تقوى زادنا وفي دينك وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعدنا في هذه الدنيا من موجبات الندم يوم القيامة اللهم خف عنا ثقل الأوزار وكفنا واصرف عنا شر أشر برحمتك يا عز الغفار اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إيمان ناسية ماض فينا عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو سميت في نفسك أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك استأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا جل أحزاننا وثوابنا اللهم اجعلنا وولاتنا وأهلنا من أهل العلم ومن أهل القرآن وتجعلنا وإياهم من أهل اللهم إنا نسأل إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقض من صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.